Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dr. Anda Hadjah Arpalubis SPD MPD. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Semoga pembahasan ini nanti bisa bermanfaat bagi kamu semua. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, masuk kita ke pembahasan tentang hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baiklah, masuk kita ke pembahasan tentang soal ya dari hukum Kirchhoff 1. Nah, di sini ada gambar ya, gambar soal Kirchhoff 1. Nah, sekarang di sini ada I masuk dan di sini ada I keluar. Nah, sekarang kita cek pada titik A berapa yang masuk. Yang masuk adalah ini, yang keluar mana? I2 sama I3. Nah, kemudian I2 dan I3 ini masuk ke titik B. Dia masuk, keluarnya mana? I4. Nah, kita cek. Titik A yang masuk tadi adalah I1. Ini dia I1. Yang keluar I2 dan I3. I2 tambah I3. I1-nya udah diketahui 50. I2-nya itu yang ditanya. I3-nya 20. Maka I2 adalah 50 kurang 20 sama dengan 30 ampere. Maka I2 adalah 30 ampere. Kemudian kita cek titik B. Yang masuk I2 dan I3. Yang masuk sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk I2 tambah I3. Itu tadi yang masukkan ke titik B. Yang keluar I4. Maka I2-nya 30, I3-nya 20 sama dengan I4. Maka I4 adalah 30 tambah 20 sama dengan 50 ampere. Berarti sekarang menceknya benar atau tidak soal ini. Nah, bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk 50, yang keluar I4 berapa? 50. Berarti penyelesaiannya sudah benar. Oke. Nah, ini ada soal latihan atau tugas tentang hukum Kirchhoff 1. GGL atau gaya gerak listrik ya, itu adalah beda potensial ketika sumber arus listrik tidak mengalirkan arus listrik. Nah, itulah keterangan dari GGL. Baiklah, masuk kita tentang hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2, dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL dan penurunan beda potensial I kali R sama dengan 0. Secara matematis, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk beda potensial antara dua titik A dan B, berlaku rumus VAB sama dengan sigma E tambah sigma IR. Baiklah, ini ada soal tentang hukum Kirchhoff 2. Di sini ada gambar ya. Ini ada gambar soal ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu bahwa kalau dia ada seperti ini, nah ini yang besar, kan ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ini nilai positif, yang kecil adalah nilai negatif. Di sini nilai tegangan dan hambatan dalam, R kecil ini dikatakan dengan hambatan dalam. Jadi fungsi R kecil ini sama dengan R besar, dia sama-sama hambatan. Nah, jadi pertama kali kita buat dulu arusnya, kemudian kita buat loopnya, arah loopnya kita usahakan supaya dia searah dengan jarum jam supaya nilainya bernilai positif. Nah, jadi ini dulu kita pahami. Jadi di sini ada tegangannya, di sini ada hambatan dalam. Hambatan dalam ini fungsinya sama dengan hambatan luar. Nah, sekarang kita lihat yang ke sini. Di sini kan kita buat I-nya. Ya, kita tentukan dulu syarat pertama.
Jadi langkah pertama tentukan I-nya dulu. I-nya kita buat searah jarum jam ke sini dia nanti. Nah, arah loopnya juga searah jarum jam supaya bernilai positif. I kali R-nya bernilai positif. Jadi syarat 1 udah kita buat, kemudian syarat 2 ini, kemudian syarat 3-nya karena dia arah arus itu searah loop, maka dia bernilai positif untuk I kali R-nya. Nah, langkah keempat kita tentukan dulu. Begitu arus ini jalan ke sini, nah yang dijumpainya kan yang panjang duluan. Kalau yang panjang berarti ini tegangannya bernilai positif. Jalan dia, dapat dia yang kecil, maka ini bernilai negatif. Nah, seterusnya sampai dia kembali ke sini. Nah, ketika dia sampai ke sini, ini dapat negatif, yang kecil lagi, maka bernilai negatif. Untuk yang di sini adalah nilai negatif. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Rumus daripada hukum Kirchhoff itu adalah sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita cari dulu sigma. Sigma itu kan jumlah semua GGL. GGL apa aja yang ada di sini? Di sini ada 4, ini GGL-nya, ya, ada 4. Kemudian ada 2 dan kemudian di sini ada 12. Ada berapa di sini? Ada 12. Ada 12 volt. 1 ohm. 1 ohm ini ya. Udah, kemudian nah, setelah kita ini kan, kita tentukan dia positif negatifnya, kita masukkan sigma GGL, berarti tadi bernilai positif berarti 4. Ini bernilai negatif berarti kurang 2. Ini bernilai negatif kurang 12. Maka jumlah sigma GGL-nya adalah min 10 volt. Nah, kemudian masuk kita sigma I kali R. Sigma I kali R. I-nya kan belum diketahui, kita buat aja I-nya. Berarti di sini arus yang ada adalah R-nya yang ada adalah 1 hambatan dalam, ini hambatan luar 2. Kemudian 1, kemudian di sini 1 ohm lagi. Jadi kita jumlahkan semuanya. I 1, I kali R, berarti di sini I-nya kali 1 tambah I kali 2 tambah I kali 1 tambah I kali 1. Kita jumlahkan. 1 kali I 1 tambah 2 3 tambah 1 4 tambah 1 berarti 5I. Maka sigma I kali R-nya adalah 5I. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Kita masukkan ke rumus yang ini, dapat dia min 10 tambah 5I sama dengan 0. 5I sama dengan robah. Kalau dia ke sini, kawannya adalah di bawah 10. Bernilai positif. Karena dia negatif pindah, maka I-nya adalah 2 ampere. Nah, inilah dia untuk arusnya. Arusnya adalah 2 ampere. Kemudian VDA-nya masukkan ke rumus. Rumus VDA tadi adalah sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan min 12 tambah 2 kali 1 sama dengan min 10. Demikianlah soal ini. Nah, di sini ada soal tentang hukum Kirchhoff 2. Nah, ini sama dia dengan yang soal tadi, ya, cuman di sini ada bentuk apa ini? Bentuk seri. Kamu selesaikan dulu seri, setelah itu baru selesaikan secara soal yang tadi. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu semua.